melindungi Pak Jokowi, akan berteman dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi dicubit, Gerindra ikut sakit. Itu etika perkawanan aja. Tetapi dia sekarang sebenarnya mulai menegaskan diri. Sakit hati kok sampai kayak gini sih Pak. Sekarang sudah hampir pasti dilantik sebagai presiden dan saya akan berkuasa 20 Oktober. Ya, dia tidak akan sewenang-wenang, dia tetap kawan. Memang dia harus berkata begitu. Masa mau mengatakan kamu saya tangkap, kan enggak. Yeah. Nanti itu proses-proses lain yang akan bekerja di luar gitu. Jadi sungguh pun pernyataan itu kita apresiasi. Kita nggak tahu nanti seperti apa setelah dilantik begitu. Oh iya, karena tidak bisa mendesak dari lingkungan politik ya. Dan Pak Jokowi nggak bisa cawe-cawe sekarang. Jalannya udah ditutup semua. Golkar sudah tertutup kan. Kemudian mau ngatur daerah sudah tertutup. Ngarang. Kemudian mau buat apa lagi dalam waktu pendek ini, melakukan rekayasa-rekayasa untuk memperpanjang jabatan, untuk membuat tangan-tangan kekuasaan. Pak Prabowo juga berpikiran bahwa ya ini adalah adu domba antara orang yang tidak suka dan berharap Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini saling berantem satu sama lain. Pak Prabowo meninggalkan Pak Jokowi atau sebaliknya ya gitu. Itu mungkin harapan dari orang yang membuat rumor-rumor ini tadi. Nggak berhasil. Dalam dua indikator, pertama secara eksplisit Pak Prabowo mengatakan kami tidak retak, ya kami kompak. Yang kedua bahwa kami ini mau bangun jembatan. Anda yang nggak mau gabung silahkan duduk jauh dari sana. Kalau mau kritik silahkan supaya kinerja kami jadi bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobongan gokil semuanya, menyala ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, adu domba Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini memang semakin masif ya. Tapi yang saya kaget adalah Pak Mahfud juga ada di lingkaran tersebut. Apakah yang disebut Pak Prabowo dulu cuma omon-omon di podcast profesor orang yang cerdas-cerdas? Emang lo tahu pikiran saya apakah yang dimaksud itu Pak Prabowo itu Pak Mahfud? Nggak tahu. Kan cuma omon-omon Pak Mahfud di podcast tersebut. Seakan-akan ini Pak Prabowo ini berseberangan dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo ini akan menghukum Pak Jokowi nantinya. Ini kan cuma omon-omon gitu. Nah, pernyataan Pak Mahfud tersebut tuh menuai reaksi oleh banyak orang. Netizen M. Khodari juga bercerita juga menentang keras atas narasi-narasi tersebut. Seperti apa sih videonya? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Musuh mereka yang sebenarnya ada Pak Jokowi gitu lah. Nah, Pak Prabowo itu jalan bareng dengan Pak Jokowi dan karena itu mereka ingin pecah itu. Supaya Pak Prabowo juga ikut musuhin Jokowi bersama-sama mereka. Nah, itulah yang kemudian oleh Pak Prabowo di bagian akhir pidatonya dijelaskan, kita ini mau bangun jembatan. Ya kan, jembatan emas kan mau menuju Indonesia maju itu. Kalau saya tangkapnya itu jembatan beneran yang ingin dibangun kalau ceritanya Pak Prabowo. Ya dua-duanya lah. Iya. Nggak semetaforik itu. Dua-duanya lah. Nggak, dia sebenarnya begini. Dia metafora, tapi sebetulnya dia kan menggambarkan dia mau bangun jembatan kan. Itu kan metafor untuk menggambarkan rencana dia membawa Indonesia jadi negara maju kan. Nah, kita udah berkali-kali lah bilang bahwa Pak Prabowo itu ingin macan Asia, Indonesia jadi macan Asia, segala macam itu sebenarnya Indonesia maju atau Indonesia emas. Nah, kalau Anda nggak mau ikut gabung, ya udah Anda berdiri aja, duduk aja di jauh-jauh. Duduk sana. Tonton sama nggak usah mengadu domba. Lagi bangun jembatan. Jadi ajakan ini sebetulnya nggak berhasil dalam dua indikator. Pertama secara eksplisit Pak Prabowo mengatakan kami tidak retak, ya kami kompak. Yang kedua bahwa kami ini mau bangun jembatan. Anda yang nggak mau gabung silahkan duduk jauh dari sana. Kalau mau kritik silahkan supaya kinerja kami jadi bagus. Nggak tahu kenapa banyak sekali orang-orang yang berharap Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu berantem, berdebat, ribut, mengadu domba dari mulai fufu fafa, kalah segala macam. Itu selalu berharap bahwa Pak
Prabowo itu menjauh dari Pak Jokowi. Mungkin sebagian orang tidak suka Pak Prabowo dekat dengan Pak Jokowi atau Pak Jokowi dekat dengan Pak Prabowo. Padahal guys, kalau kita tarik ingat-ingat ke belakang sebelum Pak Prabowo dan Pak Jokowi ada di titik menjadi bestie ya seperti sekarang, mereka sebelumnya itu adalah saingan untuk maju ke Pilpres. 12 tahun loh perjalanan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini sampai di titik sekarang ya. Dari yang 2012 Pak Prabowo mengusung Pak Jokowi untuk maju di Pilkada. Waktu itu Pak Jokowi sama Ahok kalau nggak salah ya 2012. Terus akhirnya di 2014 Pak Prabowo bertemu dengan Pak Jokowi di Pilpres ya. Walaupun waktu itu sempat panas juga perdebatannya loh, bukan yang adem ayem gitu, enggak. Terus 2019 Pak Prabowo bertemu lagi sama Pak Jokowi pada saat itu di Pilpres lagi ya kan, namanya debat ya debat panas biasa, namanya juga kita di Pilpres gitu kan, pasti debatnya panas. Terus akhirnya Pak Jokowi terpilih, Pak Jokowi minta Pak Prabowo untuk masuk ke kabinetnya menjadi Menhan sampai dengan sekarang. Pak Prabowo juga menerima dengan senang hati bekerja bersama Pak Jokowi karena tujuannya memang untuk memajukan negeri, tujuannya ya untuk negara. Nah akhirnya di 2024 kemarin Pak Prabowo maju lagi dan dapat dukungan juga dari Pak Jokowi. Terus juga Pak Prabowo kemarin sempat dikasih bintang kehormatan juga sama Pak Jokowi, bintang 4 itu ya. Gue tuh perjalanan mereka selama 12 tahun itu bukan hal yang mudah, tidak semua orang bisa. Yang tadinya jadi saingan jadi bisa deket banget, jadi bestie, jadi akrab, bukan hal yang mudah kalau tidak di antara keduanya itu punya tujuan yang sama. Gue rasa mungkin Pak Prabowo ini tahu ya masalah fufafa lah, masalah ini itu, tapi levelnya tuh bukan di yang kayak gue tanggepin, gue lapor, gue benci, kayaknya nggak begitu deh guys. Pak Prabowo juga berpikiran bahwa ya ini adalah adu domba antara orang yang tidak suka dan berharap Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini saling berantem satu sama lain. Pak Prabowo meninggalkan Pak Jokowi atau sebaliknya ya gitu. Itu mungkin harapan dari orang yang membuat rumor-rumor ini tadi. Berharap bahwa dua orang yang udah 12 tahun saling saingan, so akhirnya bisa sedekat ini, dua orang ini tuh berantem, akhirnya pecah, akhirnya ribut, akhirnya yang udah disusun bagaimana caranya untuk bisa menuju 2045 Indonesia emas, generasi emas dan lain-lain tuh hancur. Seorang Pak Prabowo mau diadu domba tuh hal yang come on. Kita tuh udah sama-sama tahu lah guys, zaman dulu ya, yang setiap pilpres rumor-rumor yang dulu diangkat lagi yang katanya Pak Prabowo ini pengkhianat lah, terus dia jadi kambing hitam, dia jadi indah, dia itu segala macem. Banyak lah rumor-rumor jahat, rumor-rumor yang menurut gue sangat-sangat jahat yang ditujukan kepada Pak Prabowo dulu itu ya. Dan apa reaksi Pak Prabowo? Tidak membalas. Beliau membiarkan orang spekulasi tentang dia, orang ngomongin tentang dia, ya udah, istilahnya gini, ya terserah lo mau ngomongin gue kayak apa, ya gue di sini kerja, gue pengen memajukan bangsa gue, negeri gue, lo mau ngebahas tentang gue kayak gimana pun, ya udah terserah lo. Kayak kurang kejam apa sih ujiannya Pak Prabowo tuh, kurang berat apa sebegitu beratnya ujiannya dia melewati itu gitu, bisa melewati itu sampai ada di titik sekarang. Nggak ada yang bisa ngadu domba dia, nggak ada yang bisa membuat dia down tuh, nggak ada. Tetap berdiri dengan prinsip dia, dengan diri dia, bagaimana gue bisa memajukan negeri gue ini menjadi Indonesia emas, Indonesia maju. Dan itu juga alasannya kenapa gue bisa bertahan sampai sekarang, menambah mengidolakan sosok Pak Prabowo ya, karena mungkin prinsip hidup dia keren banget. Gue nggak tahu deh, gue kalau ngeliat Pak Prabowo tuh bawahnya gue keren aja. Setiap dia ketemu sama presiden luar negeri, perdana menteri atau menteri-menteri yang lain negeri, dia ngomong, beliau ini tahu mannernya, kesalaman dengan petinggi, bersalaman dengan ini segala macam. Menurut gue tuh keren banget. Emang pemimpin yang memang gue mau gitu, ngerti gak sih? Gue ngerti deh, pokoknya Pak Prabowo tuh wow.